Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Senang bertemu kembali dalam pembelajaran teks ulasan. Kali ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Pembelajaran ini merupakan lanjutan dari pembelajaran mengidentifikasi informasi dan menceritakan kembali isi teks ulasan. Ayo kita simak pembelajarannya. Teks ulasan. Kompetensi dasar pembelajaran 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Tujuan pembelajaran pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. 2. Menjelaskan bagian-bagian dari struktur teks. 3. Menunjukkan contoh kalimat dari teks ulasan tersebut yang menggunakan kata-kata berkonjungsi sesuai ciri kebahasaan teks ulasan dengan tepat. Materi pertama, struktur teks ulasan. Untuk memahami teks ulasan, perlu kita ketahui tentang struktur teks ulasan. Struktur teks adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks yang membangun teks ulasan terdiri atas 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, dan yang kelima, evaluasi. Bagian pertama dalam struktur teks ulasan adalah identitas karya. Identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Jika yang diulas adalah film atau lagu, maka identitas karya yang dimaksud tidak dinyatakan secara langsung. Contoh identitas karya: judul, Ateis, pengarang, Akyat Kamiharja, penerbit, Balai Pustaka, tahun terbit 1949, tebal halaman 232 halaman. Bagian yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan atau gambaran umum mengenai sebuah karya, baik itu novel, film, buku, dan lain-lain. Pada bagian ini biasanya juga menjelaskan tentang keberadaan suatu karya yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Contoh orientasi: Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Sujiman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Bagian struktur teks yang ketiga, sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Bagian yang keempat, analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Bagian yang kelima, evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Oke, materi yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan mempunyai ciri-ciri kebahasaan yang khas. Ciri-ciri kebahasaan itu antara lain: pertama, menggunakan konjungsi penerang, 2. Menggunakan konjungsi temporal, 3. Menggunakan konjungsi penyebab, dan yang keempat, menggunakan ungkapan saran. Konjungsi penerang adalah kata penghubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, seperti bahwa, yakni, yaitu, dan lain-lain. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa berbeda
yang berkaitan dengan waktu seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Konjungsi penyebab adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan lain-lain. Ungkapan saran atau rekomendasi. Pada bagian akhir teks sering menggunakan kata-kata saran atau rekomendasi seperti jangan, harus, hendaknya, dan lain-lain. Nah, teori yang sudah dipahami tadi, coba kita aplikasikan ke dalam tugas yang ada di Google Form ya. Yang pertama, bacalah sebuah teks ulasan, baik itu film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah yang bersumber dari buku, surat kabar, majalah, ataupun internet. Jelaskan bagian-bagian dari struktur teks tersebut secara jelas. Dimulai dari bagian identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kemudian, soal yang kedua berkaitan tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Tunjukkan contoh kalimat dari teks ulasan tersebut yang menggunakan kata-kata akhirnya, bahwa, hendaknya, lalu, karena. Oke, selamat mengerjakan dan kumpulkan tugas tepat waktu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita sederhanakan materinya ya, supaya kita mudah mengingatnya. Struktur teks ulasan, kita ingat kunci ide, ori, si, ane. Identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, konjungsi. Terdapat konjungsi penerang, temporal, dan penyebab. Yang kedua, terdapat ungkapan saran atau rekomendasi. Anak-anak, semoga pembelajarannya menyenangkan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga karya anak bangsa lebih berkualitas lagi dengan adanya ulasan-ulasan yang kita buat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Literasi SMPN 48 bergema, bergema, bergema. Bersama kita gemar membaca. Be the best, do the best.